Oke, kembali lagi di Math Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue nge-host sendirian karena teman-teman gue mungkin pada bobo. Tapi tenang aja, pasti ada bintang tamu yang luar biasa nih. Ini say hi dulu, ini namanya siapa ini? Kenalkan, namaku Nikita Valeri. Nikita Valeri, bukan Biasanya Nikita Mirzani ya? bukan dong, nanti full of kontra lagi, Jan. Aduh, wah, Takut banget. tapi jujur sekali jawaban Anda. Terus dipanggilnya Valeri. Aku zodiaknya Virgo, Oh ulang ya, tahun bulan ini tanggal 4 September. oh Terus penting juga sekarang ya. memasuki umur 22 tahun. 22 tahun masih tua, sudah tua ya? Udah Tahun lumayan, ya. Iya, masa-masa iya. yang stres gitu. Zodiaknya Virgo. Oh iya, September ya. Betul-betul. Oke, oke. Sama dong, gue juga bentar lagi ulang tahun. Oke, lanjut aja ke topik ini. Sebenarnya kita mau topik bahas dunia penerbangan, tapi sebelum itu setiap bintang tamu tuh pasti menjelaskan dulu nih latar belakang pendidikannya seperti apa, SMA-nya, terus kesibukannya apa di luar pekerjaan yang sekarang, mungkin main kripto atau Duh, belum belajar lagi tuh main-main saham. Coba mungkin nanti kali ya. iya. Eh, gue kebetulan dulu rumah tuh emang selalu pindah-pindah gitu loh, ngikut ortu, jadi agak Oh. sedikit bingung pasti kalau misalkan gue Itu bilang manusia purba, nomaden. kan ya seperti itu, semacam gitu, sumpah. Tapi jujur, gue sekarang di Jakarta Timur di Durensawit, Oh, duren sawit. Durensawit. Tapi Tahu, tahu. gue sekolah di Tangerang. Oh, lu sering berenang di BKT dong? Nah, gue udah langsung BKT tahu, lu tahu kan yang perempatan McD sama BK itu, Tahu, tahu. gue udah deket situ, Oh iya. benar-benar. Berarti lo sering ke tempat kopi Tanah Merah itu dong, tahu dong. Belum lagi gue. Gue belum pernah karena itu baru pas gue udah di sini juga deh kalau nggak salah dia yang tanah merah. Iya, di sampingnya Starbucks itu kan ada Starbucks tuh kalau dari arah Iya, dari arah mana sih itu gue bilang kalau dari arah BKT-nya dia sebelah kiri berarti. iya benar-benar. Iya, Iya. cuman waktu itu apa dia baru jadi apa gue kurang tahu juga ya dia Udah ada. udah setahunan lebih deh itu umurnya. Udah. Nah, iya benar baru berarti kan pas gue udah di ini loh, karena gue jujur sejak jadi cabin crew gue jarang banget pulang ke rumah. Oh. Karena ya nggak tahu lah ya, kadang gue jadwal cuman libur sehari, jadi kalau pulang pergi dari rumah gitu kayak terlalu jauh. Oh, terlalu jauh ya. Banget Pak ke Soekarno. Iya, dari sana. Oh, terlalu jauh. Kalau Viera nanti terlalu lama. Nah, Oke. kali ya. Lain-lain lain ini ya, lain bahasan ya. Oke, ini lo kan tadi sempat mention Hmm. kalau lo ini seorang cabin crew dan memang sesuai dengan topik kita kali ini Valerie. Nah, kita Oke. membahas dunia penerbangan terutama dari point of view seorang cabin crew ya atau FA ya. Nah, kita langsung aja nih straight to the point nih. Tapi Oke. kalau dari segi Valerie sendiri ya, dunia penerbangan di Indonesia nih, dari pandangan lo ini seperti apa? Secara singkat, jelas dan padat. Apalagi dengan tambahnya ini ya efek pandemi ini ya, gimana menurut lo? Situasinya gimana? Situationnya gimana? Situationnya? Situationnya sebenarnya kalau dari awal banget sejak pandemi 2020 ya, itu Ya. langsung ini banget, ngedown banget jumlah penerbangan perharinya. Yang itu kan pasti secara langsung ngaruh ke pendapatan lo per bulan kan, Betul. tentu. Iya, dengan ada beberapa maskapai yang justru sampai ini kan bangkrut gitu atau enggak emang agak ya kurang aja berkurang karyawan, entah PHK atau gimana pun perusahaan gue, alhamdulillah dia bikinnya regulasinya pemotongan gaji gue aja, tapi beberapa persen aja gitu. Kemarin berlaku kayak gitu. Cuman karena pandemi juga udah lama banget, udah hampir 2 tahun, hampir Iya. 3 tahun kayaknya. Jadi udah agak normal sih. Untuk mulai sekarang sih, alhamdulillah penerbangan udah balik normal, walaupun belum senormal yang biasanya, tapi udah lumayan banyak sih dibanding sama pandemi pas awal dulu. Karena itu bener-bener sedikit banget, 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 banget. Kayak, mungkin lo kayak yang biasanya penerbangan tuh bisa 1.000 per hari, itu tuh kayak cuman setengahnya atau enggak 1/4-nya. Gitu deh. Apalagi kalau lo inget 2-3 bulan pas pengumuman apa pandemi itu ya benar-benar ya ini banget ya jauh banget ya bedanya Iya, maksudnya dulu tuh gue malah berkurangnya.
Iya, bener-bener. Dulu gue malah, regulasi dari perusahaan gue sendiri ya, Iya. itu tuh kita ada yang namanya UPL, jadi unpaid leave. Jadi itu untuk karyawan yang mau mengajukan diri untuk UPL, jadi kayak dirumahkan dan nggak digaji, itu boleh banget gitu, karena dari perusahaan gue sendiri nggak memecat orang. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Karena kan di satu sisi kalau misalkan kita dipecat di saat itu juga, kita mau daftar kerja juga kan nggak mungkin kan waktu awal pandemi. Iya. Karena bener-bener nggak ada lowongan kerja yang buka. Jadi pas waktu itu bener-bener lagi anjlok banget perusahaan-perusahaan, nah perusahaan gue buka regulasi kalau misalkan ada yang mau mengajukan diri untuk unpaid leave itu selama beberapa bulan, itu boleh banget. Dan untuk cabin crew-nya yang aktif terbang, itu juga cabin crew yang terpilih banget dulu, yang track record-nya masih bagus dan lain-lain. Cuman makin ke sini udah agak normal sih. Benar banget semuanya udah lancar alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya, kan Hmm, nggak tahu sih katanya Indonesia mau menuju akhir dari pandemi ya, mudah-mudahan aja insya Allah makanya udah sih baik gue lah. Ya. berharap ya Gue semoga gini itu Valeri, gue bisa jujur ya. ya ngelihat Hmm, kayak konser-konser yang lah apa WTF, iya, iya, iya. Sephora itu kan udah jadi kayak titik balik ya, buat wah Iya, ntar aja deh benar-benar. mau normal lagi nih. Udah bukan new normal lagi tapi udah Iya, normal lagi beneran. normal. Ya bener kan? Karena kalau lu inget mungkin awal-awal 2020 mungkin ini kita keluar konteks dari obrolan aviasi kalau kita ngobrol soal musik misalkan konser-konser itu bukan hanya di delay tapi di cancel gitu kan. Iya, benar. Apalagi ini kan sekarang bulan September ya, ini kan udah mau akhir tahun gitu kan. Nah, event-event musik itu kan benar-benar jor-joran dalam arti benar-benar akan habisin bakar duit lah kasar gitu kan, karena sampai Desember bakal dihajar aja. Kita tahun ini belum ada DWP bulan apa tuh mungkin November Desember kan, itu event besar juga tuh. Nah, karena Januari Februari kan istilahnya sih istirahat, event-event gitu. Baru Maret yang ada kayak Java Jazz gitu kan Iya, dihajar lagi gitu. baru Nah, lagi. ini udah sebuah hal yang bagus sih menurut gue, udah bisa kita normal lagi gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke dunia penerbangan dan lo udah seorang pramugari ya bisa dibilang ya. Nah, sebenarnya apa sih persyaratan gitu menjadi seorang pramugari gitu? Kalau jadi Apakah tinggi badannya harus minimal, ada minimalnya? mungkin minimal tinggi badan ada, tapi kalau untuk minimal berat badan nggak ada sih. Paling lebih ke karena regulasi balik lagi apa kalau di Indonesia sama kalau lo mau daftar yang di luar itu beda. Kalau misalkan untuk umur kalau di Indonesia itu lebih dari 18 tahun tuh lo udah bisa daftar jadi cabin crew. Tapi Oke. kalau misalkan untuk lo mau daftar di luar kayak Qatar, Emirates dan lain sebagainya atau Arab atau gimana, itu minimal 21 tahun semua mereka buat regulasi. Oke. Terus kalau untuk tinggi badan Indonesia 158 sih minimal, rata-rata semua perusahaan sama. Oke. Kalau untuk keluar sih setahu gue dia nggak pakai ini ya, nggak pakai tinggi badan minimal gitu, cuman dia nanti dikasih garis gitu di beberapa meter. Nah, kalau misalkan lo bisa tangan lo dipanjangin gitu dan lo berdiri tegak dan lo nyampe titik itu bisa masuk gitu. Oh. Tapi kalau untuk berat badan kayaknya ideal sama ini lo aja sih, sama sama tinggi badan. Kalau track record penyakit gitu ada perlu ini nggak? Perlu nggak? Misalkan lu udah pernah punya track kena malaria misalkan contohnya gitu ya, yang atau lu udah mungkin pernah operasi usus buntu gitu, itu ngaruh nggak sih ke persyaratan gitu? Sebenarnya kalau ngaruh atau enggaknya ini, kalau lo pertama kali daftar kan pasti kita secara dari fisik lah ya perusahaan. Nah, kalau untuk Ya. urusan kesehatan sendiri, itu nanti dibalikin lagi sama Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Jakarta Pusat. Jadi nanti sebelum lo dilegalin jadi cabin crew, itu tuh nanti lo harus ke sana dan itu tuh bener-bener dari rambut sampai kuku itu diperiksa kayak drug test dan alkohol dan lain-lain sebagainya sampai tes urin, terus lo tes toraks, tes telinga, tes hidung, itu benar-benar semuanya di Wow. tes gitu kalau di sana. Dan itu emang rutinitas tahunan cabin crew. Jadi kalau as long as dari sana lo lolos aja dan gak bermasalah, Iya. atau enggak misalkan lo pernah operasi telinga, tapi kalau misalkan itu bahaya nanti selama lo penerbangan, itu pasti nggak bakal dirilisin, pasti nanti statusnya tuh unfit gitu. Tapi kalau emang Oke. menurut dia even lo pernah operasi usus buntu atau nggak mungkin ada penyakit-penyakit lainnya, tapi kalau misalkan emang menurut dokter-dokter sana lo fit bisa terbang dan bisa jadi cabin crew, ya itu bakal dilolosin aja sih. Jadi sebelum adanya tes antigen apa sama PCR, pramugari Iya, sudah merasakan itu ya, udah, mirip-mirip gitu udah ya. banget. Tiap tahun gue semuanya Oh, bener-bener. Iya luar sih, biasa. ketat banget Berarti tapi semua. Gimana? lo pramugari itu pasti ada sekolahnya dong, pasti ada ini pendidikan khususnya ya. Ada, Dan itu ada. berapa lama sih? Gue pengen tahu deh.
sebenarnya kalau gue sendiri kebetulan nggak join untuk sekolah pramugarinya. Oh gitu. Terus? Iya, tapi gue denger sih dia sampai per bulan sih menurut kayaknya nggak sampai tahunan gitu loh sekolahnya. Oh, Gitu. Cuman kalau untuk biaya dan actual waktunya gue kurang tahu juga karena gue sendiri nggak lewat sekolah. Karena kalau cabin crew kalau lo ikut sekolah pramugarinya itu tuh kayak lebih ke additional knowledge lo aja. Tapi even lo tanpa ke sekolah pun ya that's totally fine juga. Gitu karena nggak dapat license apa-apa ya kecuali kalau emang lo pilot atau gimana. Kalau itu emang wajib gitu ada sekolahnya karena nanti dia dapat license yang menandakan lulus dari sekolah pilot mana gitu kan. Tapi kalau untuk cabin crew nggak ada sih. Lo lulus SMA apalagi udah umur 18 tahun masih langsung bisa daftar itu. Dan setahu gue kalau kayak pilot itu license-nya ada license penerbangan dari kayak penerbangan malam juga. Jadi license yang udah punya pilot belum tentu bisa terbang malam. Seingat gue gitu ya, ada ya? Kayak gitu-gitunya. Gue kurang tahu lagi kalau yang kokpit. Karena kalau lu tahu, Chef Juna itu udah dapat license pilot. Oh iya? Iya. Walah, gue belum pernah sih nanya-nanya, ini apa perbedaan gitu. Yang gue tahu tuh paling... Dia cerita tuh di Kenapa? Vincent Desta ya, di Net TV. Dia cerita, gue udah dapat license pilot, tapi bukan license buat penerbangan malam, jadi license buat terbangin pesawat aja. Gitu. Oh, pagi aja gitu masih ya? Iya, ya sore lah, sampai sore lah. Oh, iya gue kurang tahu sih kalau waktu setahu gue malah cuman kayak di bandara tertentu aja yang tingkat apa ya, kayak tingkat kalau nerbangin pesawatnya tuh agak susah kayak gitu. Jadi kayak Bandung gitu-gitu nah harus punya license khusus. Tapi kalau untuk yang lain ya Bandung serem juga sih bandaranya, buset. iya, kecil gitu kan. Iya. Jarang sih ya. Makanya kayak untuk bandara-bandara tertentu ada pilot yang bisa mendarat di sana, ada yang nggak bisa. Cuman kalau untuk ada yang terbang bisa pagi atau malam gitu, gue baru denger juga sih jujur. Wow, luar biasa. Ini ada pertanyaan yang cukup nyeleneh sih, tapi gue pengen tahu sih sebenarnya. Orang yang giginya gingsul boleh nggak sih jadi flight attendant? Giginya gingsul ya? Ya. Gue gingsul sih. Gue gingsul tapi nggak banget yang double Yang gitu. kayak Nabila JKT 48 gitu. Oh, sih. Kalau mungkin balik lagi ke regulasi perusahaan sih ya. Tapi kalau umumnya di perusahaan gue sih it's not big deal gitu. Di perusahaan gue sendiri ya, karena bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Tapi balik lagi mengacu sama yang dari Balai Kesehatan Penerbangan itu. Jadi setiap orang kan ada ini juga kan ada kontrol gigi juga. Nah nanti dokternya tuh pasti akan ngasih lo advice yang entah lo disuruh scaling atau enggak lo disuruh cabut gigi lo atau gimana pun. Nah kalau misalkan emang lo gak nurut sama dokternya itu, ya nanti lo di-unfit kayak gitu. Tapi kalau emang menurut dia gingsul lo itu emang too much banget dan dokternya minta cabut, ya mau gak mau harus dicabut sih. Jadi kalau misalkan dibilang boleh apa enggak, sebenarnya di lapangan sih ada aja yang gingsul, cuman tingkat gingsulnya itu kalau yang kayak Nabila JKT kan dia emang gingsul banget kan kelihatan. Kalau kayak Tiara Andini kan gingsul juga. Nah, itu balik lagi sih sama advice dari si dokter yang di Balai Kesehatan Penerbangannya gitu. Lagi udah nentuin gitu. Udah gingsul anak priuk lagi yang nunjuknya pakai mulut. Aduh. Aduh. Nah, lo kan pramugari ya. Lo tuh udah berapa lama sih, Valerie, jadi pramugari ini dan ya pasti banyak pengalaman lah yang bisa lo ceritain di podcast ini gitu kan. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga bukan hanya bagi next pramugari juga, mungkin bagi para penumpang sendiri biar tahu oh ternyata jadi pramugari nggak segampang itu. Gue jadi pramugari udah hampir mungkin tahun kedua ya, bulan ini tahun kedua. Jalan 2 tahun. Tahun depan tahun ketiga. Udah anniversary kedua ya? Udah anniversary kedua, benar. Kalau pengalaman banyak banget lah ya, dari mulai penumpang apalagi. Gue tuh dulu pernah, pas awal-awal COVID itu, gue termasuk orang yang unpaid leave selama 1 bulan. Nah, itu tuh pas gue gak kerja sama sekali malah. Gue malah kangen loh sama penumpang, jujur. Kayak kerjanya sih sebenarnya pas at that time mungkin gue nggak terlalu nikmatin karena kayak capek kan, apalagi lo harus berlanding-landing, entah mungkin penumpang mikirnya kayak ya kan pramugari ini, pramugari itu, atau enggak lo pernah denger gosip kayak iya pramugari kan yang suka bantuin di pesawat atau pelayan yang di pesawat ini itu kayak gitu kan. Itu bukan hal yang
rahasia lagi deh kayaknya sekarang. Gue sering banget denger kayak gitu sampai kadang penumpang masuk aja nyuruh gue ngangkat kopernya yang segede gaban gitu. Cuman balik lagi kayak kalau pengalaman banyak banget dari yang lucu, dari yang serem, dari yang gue juga nggak mau ngulangin lagi kayak gitu banyak banget sih kayak gimana ya, kadang kalau misalkan penumpang sih menurut gue selama lo nanggepinnya gak emosi, itu nggak akan berujung fatal sih, karena kita juga dilarang kan untuk apa ya, kayak berantem sama penumpang, apalagi sampai yang main fisik itu nggak boleh, karena benar-benar langsung bisa dibawa ke hukum, dan ada juga pidananya untuk hal-hal yang strict kayak gitu. Gitu sih. Lo terakhir terbang kapan? Terakhir terbang gue 3 hari lalu deh kayaknya, gue ke Jambi. Jambi. Jambi gue rute domestik. Sebelumnya gue ke yang ini Arab Saudi. Itu 7 hari di sana. Ini ngantar penumpang umroh apa gimana? Iya benar-benar ngantar penumpang umroh. Oh iya, karena haji udah pada pasti umroh. Sana. Wow. Lo kalau kayak di Saudi gitu, stay-nya di mana sih? Kayak ada mesnya gitu gimana? Di hotel, Di hotel. Hotel. Perusahaan gue ada kerja sama beberapa hotel di sana. Jadi walaupun beda-beda tempatnya, tapi nggak terlalu jauh juga. Tapi sama-sama masih di Jeddah sih gue biasanya. Jadi kalau misalkan habis ngedrop penumpang ke Madinah, biasanya gue bawa pesawat kosong gitu dari Madinah ke Jeddah kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas lagi nih soal pengalaman lo. Enak nggak enaknya sebagai pramugari itu apa sih? Karena yang gue tangkap mungkin enaknya ya lu jalan-jalan gratis, tapi juga di inilah karena lu udah jadi pramugari. Mungkin tapi nggak enaknya apa? Jadi jarang pulang atau? Pertama banget jarang pulang sih. Iya. Yang Kayak Bang Toib ya? kayak Bang Toib benar-benar ya. Apalagi kalau misalkan internasional itu benar-benar ya susah gitu loh, susah banget. Apalagi lo harus adaptasi makanan dan lain-lain. Kadang lo rindu rumah aja tuh lo nggak bisa gitu pulang. Itu nggak enaknya sih. Karena kalau sepengen-pengennya lo main dan bosan-bosannya lo pengen main, tapi pas udah terlalu lama di luar juga lo pasti akan balik lagi ke rumah kan. Kayak gitu. Terus kalau nggak enaknya lagi ya paling kalau lo misalkan ya benar mikirnya jalan-jalan bener banget bener gak salah. Cuman masalahnya ada saatnya lo pengen di rumah aja nggak sih? Kayak lo capek nih, lo pengen aja di rumah tidur, tapi di gitu ya? lo dipaksa jalan-jalan sama perusahaan lo. Itu nggak enaknya sebenarnya. Oh. Iya, karena kayak orang kantoran kalau misalkan capek, gue pengen deh malam ini tidur aja di kamar Netflix and chill gitu kan sambil makan popcorn terus nonton. Terus tapi kalau misalkan di penerbangan lo mau kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi lo dipaksa lah jalan-jalan sama perusahaan lo gitu. Karena lo udah ada komitmen di situ gitu. Iya benar, apalagi kadang ya namanya penerbangan kan 24 hours kan. Ya gitu, jadi jam tidur lo berantakan. Yang biasanya lo tidur pagi jadi tidur malam, yang biasanya lo tidur malam jadi tidur pagi. Dari Jakarta paling jauh kemana, Valerie? Penerbangan? Kalau domestik gue ke Papua sih, gue sering ke Papua. Tapi kalau internasional maksud gue. Internasional yang kemarin gue ke Arab Saudi sih paling. Arab Saudi, wow luar biasa. Oke. Gitu. Nah, ini ngomongin soal pramugari nih, gue tuh belum lama denger ini sebenarnya Valerie, podcast sama Kelly Biantoro di Talkpod. Kalau lo tahu Talkpod tuh yang Surya sama Indra Jegel tuh, gitu kan, dia cerita bahwa dia adalah seorang pramugari, tapi pramugari pesawat entah private atau charter gitu ya. Jadi bukan yang kayak lo gitu, yang sipil gitu, yang benar-benar ngangkut banyak penumpang general jadi satu pesawat gitu. Kalau dia, ya mungkin nggak tahu kalau dia lebih kepanggilan nggak sih pesawat private itu, bagaimana? Iya benar. Waktunya lebih fleksibel, lebih ke as your boss requested sih. Benar, dan kapan dia butuh ya kayak gitu. Kalau charter juga ya sesuai permintaan sih biasanya. Ya, dan cerita-ceritanya banyak juga. Salah satunya misalkan bosnya minta ditemenin gitu kan. Pas sampai di tujuan gitu kan. Gitu ya konteksnya ditemeninnya. Ya, ditemenin. Dan dia kalau nggak salah umurnya tuh udah 36 tahun. Nah, menurut lo umur 36 tahun itu udah ideal apa udah mau harus pensiun apa gimana sih kalau pramugari 36 tahun itu? Kalau di sipil sendiri sebenarnya umur atau pas aja? Nggak ngaruh selagi emang lo masih memenuhi syarat untuk fit to fly ya, masih layak untuk terbang, lo tuh nggak ngaruh selama kayak lo nggak hamil atau nggak, kalau merit it's okay ya, asal lo nggak hamil kan.
Kalau lo nggak hamil atau apalagi keadaan kondisi kesehatan lo masih fine-fine aja, Iya, pendengaran lo masih baik-baik aja, ya iya, kayak gitu-gitu. Atau apalagi dengan secara appearance, wajah atau gimana lo masih bagus-bagus aja, itu iya. diregulasi maskapai manapun kayaknya masih bisa ini sih ACC buat terbang. Jadi kalau pramugari umur tuh range-nya nggak ini ya, nggak terlalu apa, panjang gitu ya maksudnya Ya sampai nggak terlalu, iya benar-benar nggak terlalu juga sih. beda banget sama pemain pemain bola ya. Pemain bola itu umur 30-an dah seni udah tua banget udah kan Iya, umur pesepak bola itu kan pendek kan. Maksudnya jadi atlet itu kan iya. 18 sampai 35 lah gitu kan. Bahkan ada yang umur 29 udah pensiun Oh dini, iya, mungkin ada iya, yang iya jadi benar-benar. karena cedera, terutama pemain-pemain yang kayak cedera parah gitu biasanya udah gue nggak main bola lagi atau memang fokusnya udah pengen main film gitu kan. Banyak juga yang gitu. Jadi pensiun main bola main film. Wah, gokil kan umur 31 udah Yang pensiun lebih bola. ngasilin duit lebih banyak aja deh kayaknya Ya dia milih. benar benar kayak gitu. Ya kan? Jadi ya Iya. pramugari ada yang sampai nggak tahu umur 60 masih ada yang jadi pramugari. Ada. Tapi rata-rata yang ya itu titik-titik pensiunnya ya umur-umur segitu sih. Oh, udah masa inilah ya. Udah yang nggak bisa banget lah karena balik lagi ke keadaan fisiknya ya karena kan kayak gitu juga kurang pun kita juga nggak mau membahayakan nyawa orang juga kan karena kalau lo benar-benar di pesawat gitu setiap hari yang lo selalu mengalami dengan perbedaan tekanan dan atau enggak perbedaan waktu tidur apalagi untuk Hmm. usia-usia yang mungkin udah nggak muda lagi itu sulit untuk diterima sama Hmm. kondisi fisiknya. Tapi Mungkin lo fisiknya ini punya apa teman yang pramugari private jet gitu? Pesawat private. Ada. private jet ada sih gue. Dulu dia dari ex-Citylink juga, cuman sekarang udah di private jet. Oh, Tapi udah lama banget nggak ketemu sama doi. ini teman gue itu iya, udah lama Oke. banget. Itu bedanya apa sih kalau menurut lo private jet sama ini jadi pramugari private jet sama pesawat yang Sipil. ah, Pendapatan sih beda. pendapatan? Gue langsung pendapatan aja ya. Gedean Cuma mana? pendapatan pasti beda. Yang kedua, waktu juga pasti beda. Ada saatnya mungkin lo satu Waktu bulan lo. bedanya gimana maksudnya? Yang private jet lebih renggang apa lebih? Nah itu mas gue balik lagi ke orang yang mempekerjakan lo sih. Mungkin ada yang, ya mungkin misalkan ada orang atau enggak CEO yang mau terbang ke luar negeri dan dia emang ada urusan kerja for a month, Iya. sebulan, ya mungkin di saat itu juga lo harus nemenin dia selama sebulan non-stop gitu. Jadi untuk range waktunya kan nggak diatur sama regulasi pemerintah juga kan, nggak diatur sama regulasi Indonesia, jadi ya suka-suka aja gitu loh. Jadi kalau lo bisa 2 bulan nggak ngapa-ngapain, tapi lo bisa 1 bulan full juga lo nggak ada libur tuh lo bisa gitu. Jadi emang waktunya lebih beda aja. Kalau gue untuk gue sipil kan gue beneran diatur gitu semuanya dari jam istirahatnya gue diatur, kerja maksimal gue berapa jam sehari gue diatur. Oh, Semuanya sih kayak gue maksimal kerja seminggu itu berapa kali gue diatur, dapat libur itu berapa diatur iya. semua. Oke, luar biasa memang cerita-ceritanya. Nih, kita ngomongin soal pendapatan ini nggak usah ngomongin nominal angka lah ya. Itu Oke. pramugari bagaimana sih mendapatkan gajinya itu? Apakah ada kayak gaji pokoknya atau gajinya hanya berdasarkan jadwal terbangnya atau gimana sih? Gaji, iya untuk cabin crew sendiri gajinya tuh nggak turun dalam beberapa waktu di tanggal-tanggal tertentu. Jadi ada gaji pokoknya ada, tapi ya gitu dipisahin. Jadi nggak langsung kayak sama gitu. Misalkan lo dalam 1 bulan dapat 20 atau nggak dapat 10 semua gitu. Oh, Nggak sama gitu. Jadi ada waktunya untuk lo dapat gaji pokok di saat itu, ya udah, tapi nanti di tengah bulan atau enggak di akhir-akhir bulan lo ada lagi yang namanya pata sama jam terbang. Jadi kalau uang pata tuh semacam uang yang dibayarkan, uang yang dibayar untuk biaya selama lo nginep di daerah. oke. Uang yang dibayarkan selama lo nginep di daerah gitu. Itu namanya pata gitu. Kalau jam terbang ya sesuai jam terbang lo sih selama 1 bulan itu. Kalau di cabin crew itu ada reward personal gitu nggak sih? Kayak misalkan pramugari terbaik atau apa gitu. Yang bisa, mungkin Ada. taruhin ke nambahin ke bonus gaji lu apa gimana gitu. Ada kayak gitu? Oh, regulasi perusahaan lagi sih, balik Oh, lagi. tapi di lo ada perusahaan lo. Tapi ada. Oh, Ada kayak, ada. Kalau misalkan histori lo dalam 1 tahun itu lo nggak pernah sakit, lo nggak pernah izin, lo nggak pernah ini itu, selalu jalanin aja duty yang dikasih, itu dapat awards gitu sih. wow, luar biasa. Lo pernah tuh pasti? Pasti pernah.
So far, so far ya belum pernah sih, karena gue pasti ada sakit di 1 tahun. Oh, Iya, itu benar-benar yang nihil, nggak ada sakit gitu loh dalam 1 tahun. Kalau gue pasti ada, entah gue ngedrop atau demam, atau enggak gue yang tiba-tiba batuk pilek dan nggak sanggup karena pusing banget gitu. oh, dikira sakitnya sakit hati. Oke. Kalau itu lebih ini sih, lebih lama lagi, gue seminggu kayaknya. Malah Izin jadi cuti curhat di dadakan. sini. Oke. Nah, ini terakhir mungkin ya kita sebelum promo sosial media dan closing. Dari lo nih pesan nih buat mereka-mereka yang ingin berprofesi sebagai pramugari cabin crew atau dan sejenisnya itu. Gimana tuh? Apa aja pesan-pesannya? Pesan Mungkin dari gue, tahap seleksi harus gimana, terus kalau lo udah keterima lo mesti gimana gitu. Dari lo apa? dari gue pesan buat orang-orang yang mungkin masih berminat masuk ke dunia penerbangan, Eh, pinter-pinter bergaul, bersosialisasi, karena namanya dunia penerbangan tuh emang sempit. Beneran Kak, kayak dunia penerbangan tuh kadang mau lo maskapainya apa, tapi once lo ketemu di satu tempat itu lo pasti akan selalu bersosialisasi dan obrolan kita tuh pasti akan nyambung. Jadi jangan pernah nganggep kalau misalkan pramugari maskapai A, B, C gitu tuh berkubu-kubu gitu, enggak aslinya. Kalau oh, udah ngumpul di satu ruangan atau ballroom gitu, itu lo pasti akan langsung, ya lo pasti bakal langsung bersosialisasi karena benar-benar obrolannya senyambung itu. hmm. Dan untuk orang-orang yang mau daftar juga jangan pernah takut duluan, jangan pernah insecure karena no matter what sebenarnya fisik tuh bukan nomor 1 di penerbangan. Mungkin ada beberapa orang yang ngomong, aduh gue nggak pede deh karena gue jelek, atau enggak karena gue hitam, karena gue ini, karena gue itu. Itu balik lagi dari percaya diri lo pas lo daftar ke sana. Karena yang nge-hire lo itu bukan lihat dari cantik secara outer aja, tapi inner juga, dari cara lo menjelaskan sesuatu, dari cara dia nanya dan cara lo menjawab, dari cara lo berbicara, dari cara lo berjalan, dan beradaptasi sama orang lain, itu malah poin pentingnya gitu sih. Oke. Sama Oke. jangan bosan untuk belajar apapun, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa apapun yang lo Bahasa bisa kalbu. kembali. Iya, kembangin aja, asal jangan belajar bahasa Jaksel itu ya, please. Waduh. Bahkan itu nggak Saya kayak bisa kepake. rangkuti lagi. Yang literally gitu tuh nggak dipakai di sini. Oh, iya. Ya masa lu sama Habib ngomong literal gitu. Iya, I literally which Sama is nenek-nenek gitu kan. Kan penumpang lu nggak muda semua, pasti ada yang benar-benar ini ya. lebih ke Tahu. sana sih. Iya. Kalau menghadapi senioritas gitu ada pesan-pesan gitu nggak? Kan kadang-kadang biasanya kan ada gitu. Ada sih, Nah, ada di Indonesia sebenarnya cukup kental ya. kental. Nah, Cukup kental, mungkin bukan itu jadi rahasia umum sekarang. Tapi balik lagi sih, gue percaya senioritas tuh ada tujuannya, mungkin ya tujuannya baik sih, gue tahu. Tujuannya baik, mungkin emang ada beberapa oknum yang mengaplikasikannya dengan cara yang salah. Tapi oke. balik lagi, mungkin selama ini ada banyak oknum juga yang kesannya nggak menghargai orang lain, atau enggak justru orang yang senior ini lebih nggak dihargain sama juniornya, ya itu balik lagi ke personalnya menurut gue. Jadi gue bilang ya perbaiki personalnya, belajar sosialisasi, belajar berbaur, jangan lupain sopan santun juga, jangan merasa, ini gue cabin crew loh sekarang, nih gue orangnya sangat wow banget gitu. Karena banyak juga kan, maksudnya oknum-oknum yang lupa daratan malah pas udah jadi cabin crew. Padahal menurut gue, Tuh. kerja jadi seorang cabin crew bukan suatu kebanggaan yang harus lo pamerin dengan lo pakai seragam, tapi justru gimana caranya lo tanggung jawab sama lo pakai seragam itu, lo memantaskan diri dimanapun lo berada pas lo pakai Ya. seragam gitu. Apa lo pantas misalkan berbuat yang kayak A, B, C kayak gitu. Yoi. Bukan lebih ke Lu harus membuktikan kalau lu pantas jadi ini. iya, bukan lebih ke iya nih gue sekarang cabin crew, gue udah pakai seragam, gue udah bisa A, B, C, Ya. D, E, jadi gue angkat dagu gitu. Enggak sih, it's not about Ya gitu. jangan manfaatkan privilege yang salah aja sih kalau Nah, kita. benar-benar jangan, iya benar-benar. Oke, luar biasa. Kita Gitu. udah berapa lama nih yang nge-record nggak kerasa juga. Oke, Valeria, kita sebelum closing biasanya ada promo sosial media dulu. Umumnya sih Instagram, LinkedIn, sama TikTok. Apa aja? Kebetulan, Kalau Twitter masih main, spill aja. oke. Kalau TikTok gue belum aktif ya, kebetulan gue
bukan ini orang yang bisa pede joget-joget gitu. Paling gue lebih ke ngobrol kayak gini ya baru gue suka. Tapi kalau misalkan untuk LinkedIn sendiri gue belum upgrade. I'm so sorry for that inconvenience. Karena gue belum ada waktu buat ngedit LinkedIn juga Oke. sih. Paling Twitter main nggak? Instagram aja sih. Gimana? Twitter main nggak? Twitter. Nah, Twitter. Aduh, main Twitter. kayaknya sih main nih kayaknya nih. Main gue, tapi bukan yang aktif as a, yang untuk sharing-sharing gitu. Itu lebih ke private, kayak fake Twitter gitu loh. Lo akun alter maksudnya. Aduh, anon-anon gitu kali ya. Abang None, Anon. Iya, Beda ya. iya paling gue Instagram aja sih gue aktif. Oke. Mungkin nanti kali ya, gue bakal aktifkan semua sosmed gue. So Ya. far belum ada. Lalu Paling Instagramnya apa namanya? Instagram gue di follow di @nikita_vll. Oke, Nikita VLL. Kok L-nya Oh, 2 sih? ini ada tulisannya. L. @nikita_v_l gitu. Oh, oke oke oke. Oke, Gitu. jadi untuk Valerie, terima kasih banyak sudah mau join di MEF Podcast gitu ya, Oh my sharing-sharing God. ceritanya, sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing apa lagi tuh ya. Ya, experience lah intinya ya, bahwa jadi pramugari itu ya tidak segampang membalikan telapak tangan. Telapak tangan bener-bener Ya. banyak. Oke. Mm-mm. Jadi untuk para pendengar MEF Podcast sampai di sini dulu episode bareng Valerie dan see you guys in the next episode yang lebih Thank menarik you, lagi. Nadif. Semoga Dadah. semua bermanfaat ya untuk orang yang Amin. mau masuk ke dalam dunia aviasi. Thank you Valerie dan thank you guys. See you guys. Bye bye. Bye-bye.